Jadi tokoh Semar itu merupakan gambaran manusia sejati yang telah mengenal jati dirinya dan telah mengenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Oleh karena itu, wujud, gerak, dan sifat. Wujud, gerak, dan sifat. Awas ya, wujud, gerak, dan sifat. Itulah yang ada di dalam dirinya Semar. Ada wujud, ada gerak, ada sifat. Semar tidak memakai baju. Pinggangnya memakai kain berwarna. Warna yang dipakai hitam putih, corak kotak-kotak. Hitam putih. Tahu bedanya hitam dan putih? Tahu apa tidak? Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Bedanya apa? Hitam apa? Hidung. Putih mah bodas. Hitam dan putih. Nih kita belajar fisika sebentar. Putih itu disebut cahaya polikromatik. Sinar matahari warnanya putih. Kalau sinar matahari melewati kabut, uap air, kan biasanya muncullah yang namanya pelangi. Indah nggak pelangi? Indah. Apa pelangi itu? Pelangi itu sebetulnya sinar putih, sinar matahari memasuki uap air. Biasanya itu terjadi pada saat hujan poyan. Hujan tapi panas. Disitulah terjadinya pelangi. Jadi sinar matahari itu memasuki uap air, maka karena ada kerapatan udara yang berbeda, di situ terjadi yang namanya pembelokan cahaya, disebut peristiwa dispersi cahaya. Akibatnya apa? Cahaya polikromatik itu terurai menjadi 7 warna, 7 lagi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7. 7 deui wae. Karena memang angka 7 ini menjadi simbolisasi alam. Ya, angka 7 ini adalah simbolisasi untuk menemukan rahasia alam. Jadi tidak heran kalau orang tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali mondar-mandir Safa dan Marwah. Tidak heran kalau melempar jumroh dengan 7 batu, tidak heran. Yang heran tuh yang gak ngerti-ngerti. Hayo, bolak-balik ke ditu. Heran. Gak pernah nanya kenapa 7. Saya pernah nanya seseorang, sehabis sa'i. Saya tanya, Bapak sudah berapa kali datang ke sini sa'i? 11 kali, coba. Saya rindu sekali katanya ke Mekah. Apa yang Bapak rindukan? Es kopior katanya. Saya pikir yang dirindukan itu rasa ketika sa'i. Saya tanya, Pak, tadi waktu sa'i, waktu lewat lampu hijau, Bapak ngapain? Lari. Nah, make lompat. Hari ibu mah jalan we dari orang ngegek itu. Cuma gitu aja. Laki-laki lari, perempuan jalan. Ditanya apa maknanya? Enggak ngerti. 11 kali. Bagus sih, berarti kan pengalaman makan nasi kebulinya udah dalam. Es kopiornya kan luar biasa.
Apalagi es kopior Jabal Uhud. Wah, itu enak sekali. Jadi putih itu apa? Putih itu adalah cahaya polikromatik. Di dalam warna putih ada 7 warna. Makanya putih itu ya disebut warna. Hitam bukan warna. Awas ya. Putih itu adalah warna. Putih itu cahaya. Hitam itu bukan warna. Hitam itu bukan cahaya. Merah warna, jingga warna, biru warna, kuning warna, hijau warna. Tapi hidung bukan warna. Jadi apa maknanya sarungnya Semar itu? Di kehidupan ini cuma 2. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Makanya hitam itu disebut ketiadaan cahaya. Nah, makanya putih dilambangkan dengan kesucian. Hitam melambangkan kegelapan, kejahatan. Jadi apa jahat itu? Jahat itu sebetulnya karena ketiadaan cahaya. Jadi orang berbuat jahat karena ketiadaan cahaya, itu saja. Tidak hadir Allah, tidak dirasakan kehadiran, itu yang membuat orang jahat. Suka pakai baju putih? Suka? Kapan? Biasanya kalau ada acara-acara yang dianggap suci, bukan? Betul? Iya, pengajian, sholawatan, pakai warna putih. Tahu maknanya? Orang yang sudah pakai baju putih artinya siap menerima semua warna. Iya mah baju na bodas tapi ngerasa benar sorangan. Tak iya pasal lihat teh. Merasa benar sendiri, yang lain salah. Padahal kalau dia sudah pakai baju putih, sudah suci, artinya orang suci itu sudah bisa menerima semua warna, menerima semua orang lain apa adanya. Itulah ciri orang suci. Makanya orang suci mah begitu. Tara pundungan, tara baperan. Karena sudah bisa menerima semua warna. Ukur orang dari ukuran orang. Eta bodas teh. Kartos. Nanti kalau pakai baju putih, awas, ada tanggung jawab. Gitu. Makanya saya jarang menyuruh kalian pakai baju putih. Gak apa-apa, warna-warni aja. Karena saya senang warna-warni. Sebenarnya saya gak suka seragam. Saya gak suka seragam. Karena seragam itu ciptaan manusia. Allah menciptakan semesta ini warna-warni. Nusok hayang seragam aja lemah. Tiap aya acara seragam. Tah ieu loba teuing make saragam teh jadi ngewa ka batur. Nu beda saragamna. Tolong. Makanya tong mineng teuing make saragam. Jadi ya sarungnya warna hitam putih. Corak. Karena hidup itu corak. Kita dalam hidup itu cuma satu kok. Disuruh untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Karena hidup itu corak. Semar selalu bawa kantong, selendang. Isinya bukan HP kayak kalian. Kantongna Semar mah kosong. Karena Semar itu selalu kosong. Kosong. Makanya kosong aja.
Karena kosong mah gampang dia si anak. Mau belajar dengan saya kosong. Mau naik gunung supaya gampang kosong. Ya mau naik gunung pakai rangsel. Segala dibekelan. Atuh berat. Napas pendek. Ari babawaan loba. Suka naik gunung. Naik gunung. Dan kalau naik gunung, perhatikan saya. Kalau naik gunung, jangan buru-buru menyatakan sudah lihat pemandangan indah, mencanepi kaluhur mah. Naik gunung itu bisa lewat jalan yang berbeda. Tapi kalau sampai di puncak yang sama, pemandangan nama sarua. Di situ kita akan bertemu yang namanya toleransi. Di situ kita akan bisa menerima perbedaan. Mun geus nepi ka puncak. Tah ieu nu nanggung teh. Asa jalan pang benerna can nepi ka puncak geus pengumuman. Oh, kaula geus ningali pemandangan endah pisan. Kakara oge 2 kilometer. Tahu nggak? Sebelum sampai di puncak tidak akan bertemu dengan orang lain yang berbeda jalan. Karena kalau kita belum sampai di puncak, belum sampai di titik, makanya lihat nasi tumpeng. Tumpeng teh apan kerucut. Tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik sampai di puncak. Puncak itu pertemuan semua jalan disebut titik. Ada titik ayana di mana? Tadi na huruf ba. Makanya anyangan kuburan Semar. Nih panggil jeung nun ke titik na hiji, ngan di jero ayeuna mah. Keun lieur-lieur sekalian. Makanya Semar itu, perhatikan jalannya Semar. Ada yang bisa mempraktekan? Tuh, cenah sok nonton wayang. Ari lempangna Semar kumaha? Lempangna Semar. Lempangna Semar. Salengkah. Salengkah. Salengkah deui ka tukang. Maka Semar itu selalu kiri, kanan, belakang. Kiri, kanan, belakang. Apa pelajaran dari Semar? Kalau orang yang sudah mencapai sejatinya diri, rurat reret, ningali kiri kanan, bisa aya tulunganeun, bisa aya batur nu susah. Nah ngareret ka tukang, belakang itu adalah sarana untuk belajar. Supaya saat ini kita melakukan perubahan agar masa depan menjadi lebih baik. Jadi depannya nggak usah ditinggali. Tinggali ka tukang pelajaran apa yang didapat omean ayeuna. Ayeuna omeanganana. Masa depan nggak usah direret, pasti alus mun diomean ayeuna. Karena kita itu kalau ada pelajaran seperti itu nggak pernah belajar. Ya, begitu nonton wayang resep teh guyona we. Makanya pengajian yang goyonya banyak, pasti mustaminya banyak. Betul nggak? So, penceramah, timimiti ceramah, sesorian terus, pasti seueur nu sumping. Betul nggak? Apa bagus itu? Bagus, ngan menang sari wungkul. Kayak di sini, serina aya. Betul? Cerikna aya. Aya corak. Tong seuri wae. Komo seserian sorangan.
Jadi kalau kita baca lebih dalam, pada sosok Semar itu, apa Semar tadi? Orang yang sudah mencapai jati diri, yang sudah kenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Cirinya jelas, tergambar dalam dirinya. Cirinya sangat jelas. Ya. Nah, di mana cirinya yang paling jelas? Pada saat dia menjalani kehidupan sebagai manusia sejati. Saya kasih tahu, cara manusia sejati dengan manusia palsu menjadi kehidupan beda. Beda apa beda banget? Beda. Kenapa Semar berkulit hitam? Ini simbol orang yang bekerja keras di bawah terik matahari. Nah, ada dua matahari. Satu matahari jasmani, satu matahari rohani. Jadi Semar itu simbolisasi dari kinerja. Simbolisasi dari semangat. Semangat untuk bekerja. Jadi manusia sejati itu bukan terus melulu ngurusi aja urusan-urusan gaib. Bukan. Manusia sejati itu yang sudah ancrup ke alam dunia, memiliki daya guna dalam kehidupannya. Makanya dia itu diwujudkan dengan kulitnya warna hitam. Terbakar sinar matahari. Cicing we di imah. Tanu cari cing di imah malain Semar. Ayo we ngagelis. Sieun hideung. Ya nggak apa-apa. Tetapi apa gunanya Anda? Ngerti maksud saya? Turun ke bawah, turun ke bawah. Nanti saya jelaskan. Saya mau menjelaskan hari ini ilmu tertinggi. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Jadi kulitnya hitam itu menggambarkan dia terbakar sinar matahari karena dia itu penuh semangat, energetik, memiliki kinerja yang tinggi. Orang yang sudah mengenal jati dirinya, dia tahu datang ke dunia bukan untuk ngurusi akhirat. Datang ke dunia memayu hayuning bawono, nguruskeun dunia. Tetapi ketika ngurusi dunia, dibawa nilai-nilai akhirat. Kan sudah ada di sini 99 Asmaul Husna. Paham? Makanya ini pikirnya tidak liar, dikendalikan oleh kesadarannya. Nah, warna hitam pada tubuhnya Semar juga melambangkan tentang simbol dari tanah. Makanya tanah, bumi itu disimbolkan dengan warna hitam. Oke, saya mau jelaskan dulu ada 4 tahapan ilmu. Lihat ya. Yang pertama, tahapan ilmu yang pertama disebut saepigeni, disebutnya api. Gambaran manusia yang baru belajar ilmu. Nah, ini lihat saya. Biasanya kalau orang baru belajar ilmu, sifatnya apa? Panas, emosian, dikit-dikit debat. Biasa. Ini masih tahapan pertama, namanya saepigeni. Ini namanya ilmu api. Di level seperti ini gak mau kalah. Merasa dia yang paling berilmu. Jika perlu dia jajal ilmunya pada yang lain. Dia buktikan pada yang lain kalau dia paling hebat ilmunya. Bagus? Ya bagus, kan sudah mulai belajar. Tetapi itu tahap awal setiap orang belajar ilmu begitu biasa. Betul nggak? Baru belajar pencak silat, itu pun yang pakai musik. Betul? Yang biasa, badingkeng gitu, pakai kendang. Biasa, gagayaan di jalan. Biasa. Dan nu bisa mah tara gitu. Dan pencak silat mah bela diri. Bukan mau menunjukkan pada orang kalau saya bisa silat, bukan.
Nah, orang yang di level ini, ya perhatikan, bagai api yang selalu menyala ke atas. Maka api selalu ke atas. Jadi hayang mata di luhur wae. Pengennya tampil, angkuh. Bagus nggak? Bagus. Karena di tahapan awal orang belajar ilmu. Kan sudah belajar daripada untuk diajar. Cuman waspada, ini adalah masih tahapan rendah. Ya sama ya. Baru belajar ilmu ma'rifat 2 minggu, langsung pengumuman besok sudah jadi guru. Udah mulai ngajar. Mana-mana ya. Poe kene udah ngajar. Yang kedua ilmu saipi bayu namanya. Ini lambangnya angin. Ini gambaran manusia yang ilmunya sudah sedikit lebih tinggi di atas saipi geni. Nah, sifatnya seperti angin. Kalau angin kan menerpa siapapun merata. Nah, orang di level ini kebijaksanaannya sudah mulai naik. Gak apa-apa, sudah mulai memandang setiap orang sama, tidak membeda-bedakan, ya, gitu. Jadi dia sudah punya mata yang sama buat seluruh manusia. Mulai ada penghargaan buat setiap orang tuh sama, tidak merasa dirinya paling unggul. Ini ilmu yang kedua. Nah, ilmu yang ketiga, nah ini 2 tahapan ilmu ini oleh Semar nggak dipakai. Nggak dipakai. Tahapan ilmu yang ketiga namanya saipi banyu, air. Ini gambaran manusia yang ilmunya lebih tinggi lagi daripada saipi yang tadi. Saipi angin dan saipi api. Sifatnya sudah mulai turun ke bawah. Cai, tahu cai? Api mah selalu turun ke bawah. Dan air turun ke bawah. Dan air itu disediakan wadah kayak apa? Dia ngikutin bentuk wadahnya. Nah, ini yang disebut dengan sing bisa ngigelan. Sing bisa ngigelan kehidupan. Sing bisa cai. Makanya ilmu cai ini level ketiga. Makanya ciri orang yang sudah di level ini fleksibel. Persis seperti air. Mengalir ke bawah dan air itu selalu mengikuti bentuk tempatnya. Itu tempatnya kotak-kotak, tempatnya lingkaran-lingkaran, tempatnya mangkok-mangkok, tempatnya piring-piring, tempatnya gelas-gelas. Itulah air. Sudah mulai bisa beradaptasi. Maka saya sering bilang, kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, orang yang gampang beradaptasi pada perubahan ini sudah mulai cerdas. Cerdas tidak ada hubungannya dengan sekolah. Karena sekolah hubungannya dengan intelek. Kalau cerdas hubungannya dengan intelijensia, kesadaran. Nah, itu pentingnya ngaji diri. Dan air itu saking lembutnya, meresap aja, meresap. Coba, air tumpah di karpet, meresap ke dalam karpet. Pernah nggak ada orang, itu karpet meresap ke air? Pernah nggak? Nggak pernah. Selalu air meresap ke karpet. Kenapa? Yang lembut itu selalu bisa meresap pada yang kasar. Yang kasar nggak bisa meresap pada yang lembut. Itu bedanya. Makanya jadi air itu meresap kemana-mana. Itu air. Sekecil apapun lubang, dia selalu meresap. Itu air. Makanya orang yang sudah di level ini, datang kemanapun akan dirasakan kedatangannya. Akan dirasakan berkahnya. Persis seperti air. Nah, ilmu tertinggi, ini ilmu tertinggi namanya ilmu bumi. Disebutnya tanah. Itu sebabnya Semar badannya berwarna hitam. Hitam melambangkan tanah. Apa artinya? Semar itu perlambang dari orang yang sudah kenal jati dirinya, hidupnya sudah membumi. Nah, ini yang keliru.
Kita sering bilang orang suci itu nu eta nu arinit ka leuweung. Orang suci itu orang yang hidup di kehidupan seperti teratai. Semakin kotor tempatnya dia semakin suci. Bukan menolak kotoran, bukan lari dari kenyataan. Orang yang lari ke hutan belajar agama eta mah sieun ku kahirupan. Cicing we di kamar ngawirid cenah. Alhamdulillah abdi mah salami di leuweung teu kagoda. Rek kagoda naon di leuweung. Tapi anehna teh nu balik ti leuweung sok jadi pananyaan. Nya. Malah di leuweung cicingna ge dina gubuk teu bogana naon ditanya. Kumaha cenah cara supaya abdi hoyong dagang laku? Eta nanya dagang ka jelema anu cicing di leuweung ngarti dagang ge henteu. Manehna ge tara dagang-dagang acan. Lamun hayang nanya ilmu dagang, tanya ke tukang dagang. Da urang mah sok salah. Paham? Kalau ingin belajar ilmu tentang rumah tangga, tanya orang yang sudah berumah tangga lama. Pernah mengalami masalah di rumah tangganya, tetapi tetap aja utuh. Tanya. Ieu mah nanya anu can kawin. Da balik ti leuweung teh kumaha teu nyambung. Nah, ilmu yang paling tinggi namanya ilmu bumi, namanya ilmu tanah. Jadi perhatikan saya. Siapa orang yang paling tinggi ilmunya adalah orang yang sudah membumi. Yaitu orang yang sudah menjadi manusia yang berguna lahir batin. Dan dia sudah nincak sukuna di bumi. Manusia biasa atau manusia luar biasa? Manusia biasa. Makanya manusia biasa adalah orang ilmunya paling tinggi. Nusara rakti eta mah. Hese pae. Saya udah belajar ilmu-ilmu gitu, nggak ada artinya. Mari kita lihat sifat tanah sekarang. Jadi ilmu yang tertinggi namanya ilmu bumi, ilmu tanah. Apa sifat tanah? Satu, sifat tanah mah diam. Betul? Kecuali kalau longsor. Sifat tanah mah cicing. Api gerak, air gerak, angin gerak. Ari tanah cicing we tanah. Tanah itu diinjak-injak oleh banyak orang tapi cicing. Makanya orang yang sudah membumi ilmunya tinggi, sudah mencapai puncak ilmu yang tertinggi, ilmu bumi, diinjak, dihina, di apa? Cicing. Beda kan kalau api. Coba api. Keanginan wes saeutik. Centil. Betul enggak? Iya. Centil. Guplak. Paeh. Itu api. Biasa gitu. Makanya orang yang baru belajar tuh kayak api. Katiup wes saeutik. Keur gagah-gagahan. Poek. Ya itu. Makanya kenapa di Quran ada Quran surat Al-Falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada subuh. Naon subuh teh? Subuh teh mimiti caang. Pindah dari galap ke terang. Makanya minta perlindungan kepada Allah dari subuh. Kade, minta perlindungan dari subuh bukan subuh berbahaya. Etape subuh adalah etape berbahaya. Orang yang baru belajar ilmu pertama kali bahaya. Makanya minta perlindungan pada subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada subuh. Subuh apa? Subuh kesadaran. Nih pengumuman kalian nih yang baru melek, baru sadar.
tong centil. Kakara sadar. Karena kalau di situ kalian tidak bisa menjaga, bisa sare deui. Dan kalau tidur lagi, wal kabagian panon poe. Dan orang yang tidur lagi setelah bangun subuh, bukan sekedar tidak dapat matahari, liar. Tuh kan, ngunggut semua. Berarti nusok kaberangan kan gitu. Pengalaman. Betul nggak? Makanya saya suka heran aja lihat orang sudah bangun pagi sare deui, heran saya. Nah teu lieur kitu eta sare wae. Paham maksud saya? Ini ngerti nggak dari tadi saya bicara? Bumi diinjak diam, bumi dipacul diam. Makin dipacul makin dalam, bumi makin subur. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu. Itu kan? Ingat lagu itu? Itu lagu Makrifat. Cangkul yang dalam maksudnya apa? Kesini nyangkulnya. Nih, cangkul yang dalam, cangkul yang dalam. Makin dalam nyangkulnya, nanam apapun subur, ranum. Buah kesabaran, buah kebijaksanaan, buah kearifan, buah kecerdasan, ranum. Ini nutar macul. Betul? Iya. Makanya lir ilir tandure wong sumilir ta ijo royo ta sengguh temanten anyar ta sengguh temanten anyar. Bocah angon pene no blimbing kui lunyu pene no kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulane. Ya, mumpung padang, mumpung caang. Ya, bumi itu tidak marah, walau manusia merusaknya. Bumi tidak marah, walaupun manusia semena-mena kepadanya. Ini ciri orang yang sudah mencapai ilmu bumi. Makanya orang yang sudah kenal jati dirinya, anteng aja. Maaf ya, yang masih tersinggungan, masih baperan, masih sedih, masih liar kene keomongan batur, can kemana-mana, jika sene letik, aya we angin ngagalbrug, pat, gitu, kade pepeje ulah paek deui. Paham? Bumi tidak sombong walaupun memiliki banyak jasa. Betul? Makanya kita di Quran dikatakan manusia aku ciptakan berasal dari tanah. Tidak ada kata-kata di Quran diciptakan dari sene. Tidak ada diciptakan dari air, tidak ada di Quran diciptakan dari angin. Walaupun pada dasarnya tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur. Unsur api ada dari matahari, unsur udara ada, unsur air apa. Tapi Allah mengatakan
Aku ciptakan manusia dari tanah.